Ayat yang pertama menuliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, kata langit di sana ditulisnya dengan kata heavens. Ada S-nya. In the beginning, God created the heavens. Ini adalah istilah. Ada istilah sorga pertama, ada istilah sorga kedua, ada istilah sorga ketiga. Yang diistilahkan sebagai sorga pertama adalah langit kita ini. Yang diistilahkan sebagai sorga kedua itu adalah alam rohania. Tempat di mana makhluk-makhluk rohani menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang dimaksud sorga ketiga adalah dunianya Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan pengennya itu membawa saudara hidup di sorga ketiga. Ke dunianya Tuhan. Bahkan bukan di dunianya malaikat. Tapi di dunianya Tuhan. Yaitu simpen saja sebagai informasi. Kita belum akan menggali tentang hal tersebut. Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara adalah pada mulanya Tuhan itu menciptakan alam rohaniah dan alam lahiriah bersamaan. Tapi Alkitab menuliskan dalam ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kenapa bisa terjadi di ayat pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan sempurna tidak? Ini tanya ini. Sempurna tidak? Sempurna. Lalu kenapa dalam ayat yang kedua dituliskan bumi belum berbentuk dan kosong? Lalu gelap gulita menutupi samudra raya. Sekedar informasi lagi. Penyebabnya adalah pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga menciptakan para malaikat. Dan salah satu malaikat yang Tuhan ciptakan, maha indah, namanya Lucifer. Malaikat penyembah. Seluruh organ tubuhnya itu terdiri dari alat-alat musik yang selalu mengeluarkan bunyi-bunyian yang maha indah di hadapan Tuhan. Tapi rupanya Lucifer tidak puas dengan keberadaannya. Dia kepengen menyamai Tuhan. Terjadi pemberontakan di sorga. Di sorga kedua. Pada waktu itulah Tuhan kemudian mencampakkan Lucifer dan para malaikat kegelapan yang bersama-sama dengan dia. Sepertiga dari sorga dibuang ke atas muka bumi. Banyak para pakar Alkitab menyebutkan ketika malaikat-malaikat itu dibuang ke atas muka bumi ini, mereka menciptakan kerusakan dan kehancuran dan mengakibatkan bumi yang awalnya diciptakan Tuhan sempurna. Dalam ayat yang kedua jadi tidak berbentuk. Bahkan kosong dan diselimuti oleh kegelapan. Alkitab bahasa Inggris menyebutnya dengan istilah the earth was without shape. Kenapa ditulis dengan without shape atau tidak berbentuk? Karena mengalami kerusakan, dihancurkan, dirusak. And empty, menjadi kosong. Karena sebelumnya sudah ada kehidupan. Tapi di bumi hanguskan, dihancurkan oleh malaikat kegelapan yang ada. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Amin kan itu? Tuhan punya rancangan yang mulia. Tuhan sudah menetapkan hari-hari yang ada, yang seharusnya saudara jalani di atas muka bumi ini. Indah, gilang gemilang, penuh pengharapan. Sebelum dunia ini ada, sebelum engkau lahir di atas muka bumi, Tuhan sudah menuliskannya di dalam kitabnya. Catatan Mazmur 139 menuliskan tentang hal tersebut. Engkau telah merancang hari-hariku sebelum ada satupun daripadanya. Dalam kitabmu semua itu telah engkau tuliskan. Nggak ada satupun dari antara kita dirancangkan oleh Tuhan
hidup susah, hidup penuh konflik, hidup penuh penderitaan, hidup penuh dengan duka, hidup penuh dengan nestapa, hidup penuh konflik batin. Tuhan tidak pernah merancang itu dalam hidupmu. Tapi seringkali efek dosa membuat kita mengalami semua itu. Tapi puji Tuhan, bilang puji Tuhan. Bahkan dengan kondisi kita yang sekarang, Tuhan bilang, belum cukup. Aku punya rancangan yang jauh lebih indah. Dan Alkitab menuliskan dalam ayat yang kedua bagian akhir, bumi memang tidak berbentuk, kosong, dan bahkan diselimuti oleh gelap gulita. Tetapi Alkitab menuliskan, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya berdoa biarlah Roh Kudus melayang-layang atas hidupmu, menaungi engkau, mengayomi hidupmu. Roh Kudus naungi hidup setiap jemaatmu, naungi setiap kami. Dan ketika Roh Kudus melayang-layang atas hidupmu, Tuhan akan mulai berfirman atasmu. Saya tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan hidupmu, tapi Alkitab menuliskan alam semesta diciptakan oleh firman. Yang lahiriah ini, yang kelihatan ini tercipta oleh yang tidak kelihatan. Engkau tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi Roh Kudus menaungi hidupmu. Saya berdoa Bapa di sorga mengutus Roh Kudusnya menaungi hidupmu. Keberadaanmu yang mungkin gelap gulita, keberadaanmu yang mungkin tak berbentuk, keberadaan hidupmu yang mungkin penuh dengan tekanan, pergumulan, masalah. Hari ini Roh Kudus menaungi engkau. Aku berdoa Roh Kudus melayang-layang atas hidupmu. Haleluya. Dan biarlah suara Tuhan mulai datang. Ketika Alkitab menuliskan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Hari ini saya berdoa, ketika suara Tuhan datang atasmu, engkau terus belajar memperkatakan suara Tuhan yang sama. Karena ketika mulutmu terus memperkatakan suara Tuhan yang datang, Tuhan mau membawa engkau hidup dalam dunianya. Maka semua keterbatasan, semua kekurangan, segala bentuk kekacauan yang masih ada dalam hidupmu akan mulai ditata ulang oleh firman. Kegelapan yang masih terus menyelimuti hidupmu di dalam nama Yesus akan mulai tersingkir. Dan ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Tuhan memberi firman kepadamu, aku akan membawa umatku hidup berbeda, hidup diistimewakan, hidup dibedakan. Oh, tidak peduli kondisi dan keadaanmu saat ini masih sama seperti yang lain-lain. Tapi suara Tuhan yang datang atasmu, saya mau engkau mulai perkatakan dalam hidupmu. Tuhan sedang menaruh firman-Nya di mulutmu masing-masing. Terima firman itu, perkatakan firman itu. Dan sementara engkau berkata-kata, memperkatakan firman-Nya, engkau sedang mencipta ulang duniamu. Duniamu yang selama ini gelap, yang selama ini tak berbentuk, yang selama ini kosong, yang selama ini kacau oleh pekerjaan si jahat. Hari ini aku deklarasikan, terimalah firman-Nya yang mengatakan, aku membawa engkau menjadi umat tebusan, umat pilihan, anak kesayangan. Dan Tuhan berkata, aku akan bertindak sebagai Bapa yang baik bagimu. Aku akan membawa engkau menjalani hari-hari yang dibedakan, menjalani hari-hari yang diistimewakan. Terjadilah atasmu. Biarlah mulutmu terus memperkatakan hal itu. Aku ini dibedakan, aku ini diistimewakan. Karena aku adalah anak yang dicintai Tuhan, anak yang dicintai oleh Bapa. Dan kau akan mendapati segala kekacauan yang masih ada dalam hidupmu akan mulai tersingkir, tersingkir, tersingkir. Karena Alkitab menuliskan ketika Tuhan berfirman, maka terjadilah.
hal yang sama terjadi atasmu. Ketika suara Tuhan datang, maka terjadilah atasmu. Matamu akan melihat, dengan tanganmu engkau akan meraba, engkau akan merasakan, engkau akan menikmati perbedaan dan keistimewaan yang Tuhan buat untuk terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Karenanya sekarang, hai jemaat, hai anak-anak rohaniku, tidak peduli apa yang menjadi kondisi dan keadaanmu saat ini. Secara manusiawi, secara lahiriah, engkau boleh berkata, aku lemah, aku sering jatuh, aku masih manusiawi. Tapi itu tidak akan terus berlangsung. Dalam kehidupanmu, engkau alami Bapamu mengutus Roh Kudusnya, membawa firman datang dalam hidupmu. Dan firman itu berkata, aku membuat engkau menjadi anak kesayangan. Aku membuat engkau menjalani hari-hari yang dibedakan, hari-hari yang diistimewakan. Terjadilah atasmu semua unsur, katakan semua unsur yang keras, semua unsur yang aku butuhkan untuk menjadi anak kesayangan dari Bapa di sorga. Hari ini aku terima di dalam nama Yesus. Aku terima, aku menjadi anak kesayangannya. Haleluya. Sakalela rala ya rala ya rala maramo. Dengan kuasa firman-Mu, membawa api kegerakan Roh-Mu, untuk mengubahkan masa depan bangsa kami, bangkitkan